Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh kawan di tanah air. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang kali ini ke 167 dengan judul Relasi Rupa Sastra dengan subjek kreatif makhluk astral. Di sini sudah hadir berupa Gilang Ramdan yang akan berbagi proses kreatif, pengalaman batin selama dirinya menekuni dunia seni rupa dan pergaulannya dengan dunia astral. Mari kita simak bersama, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Malam ini secara khusus Lingkar Jenar membahas dan mengundang Gilang Ramdan, termasuk dengan tampilan lilin dan asap dupa. Itu yang paling penting. Kawan-kawan, kita akan ngobrol santai, akan berbagi cerita, akan menanyakan beberapa hal yang sekiranya bisa dijawab, sekiranya bisa kita perbincangkan, dan saya yakin nanti saudara kita Gilang akan menceritakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita duga. Ya, kawan-kawan di seluruh tanah air, kedekatan dunia seni dengan dunia yang tidak terlihat itu sebenarnya sudah berlangsung sejak manusia dilahirkan. Bahkan sejak Adam diciptakan pun itu sudah menemui, sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Tetapi sebenarnya kita tidak sedang bicara sesuatu yang tidak rasional, karena seabsurd apapun, segaib apapun tetap bisa kita rasionalisasi. Maka Gilang malam ini akan berbagi cerita. Saya mungkin akan mulai dari riwayat Gilang bisa berinteraksi, bisa menjalin pergaulan dengan dunia yang tidak terlihat itu, kemudian dihubungkan dengan proses kreatif pilihan Gilang menjadi perupa. Bisa diceritakan, Gilang? Proses kreatif ya, dari pengalaman-pengalaman yang mungkin kategorinya hal-hal yang bersifat imajiner, bahkan imaji. Konteks tentang bagaimana perihal relasi kita menjadi sebuah hubungan itu berangkat dari sebuah pengalaman, di mana pengalaman pribadi yang terjebak di ruang imaji. Saat itu pengalaman tersebut membuat kita terjebak pada sebuah hal-hal yang mungkin di titik terendah manusia. Ketika kita jatuh di titik terendah manusia, kita berangkat pada hal-hal yang kita mengunci diri. Nah, ketika kita mengunci dari sebuah sosial, gitu, dari sebuah hal lingkaran masyarakat, ternyata banyak energi-energi yang mungkin tanpa kita sadari kita serap. Nah, energi tersebut tanpa kita sadari pun melakukan sebuah kontak batiniah antara kita dengan diri kita, hingga akhirnya kita menebus batas di mana kita mampu merasakan peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang notabene itu adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin pernah terjadi di masa lampau. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut mungkin setiap orang punya indera masing-masing kepekaan dari sebuah olah rasa. Bagaimana mereka mampu merekam peristiwa-peristiwa tersebut, bisa dari sebuah penglihatan, bisa dari sebuah pendengaran cerita historikal, ataupun perasaan-perasaan yang tertinggal pada sebuah tempat, keadaan, dan sebuah lokasi di mana hal itu tersimpan. Nah, dari situ
perasaan-perasaan itu melekat terutama dari pengalaman pribadi yang secara tidak langsung melakukan imajinasi, metafora, dan mulai memvisualisasikan hal-hal yang notabene mungkin kita sendiri tidak mengerti apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan, apa sih keadaan ini yang membuat kita tervisualkan, bahkan tidak hanya tervisualkan, terpikirkan akan membentuk sebuah hal yang seperti ini. Mungkin begitu Bang, bagaimana jalinan komunikasi interaksi tercipta awal mulanya. Yang mungkin kawan-kawan yang lain juga akan menyimpan pertanyaan, bagaimana proses pergaulan itu berlangsung. Mulainya dari mana, misalnya perkenalan entah dengan si A, si B yang tidak terlihat itu, kemudian terjadi obrolan, interaksi, kemudian ada kemauan di situ, ada keinginan, ada pengertian gitu kan, sehingga sampai perjalanan menginjak hari ini sudah sekian subjek ya, yang dikenali yang menjadi kawan Gilang gitu kan. Bagaimana ada yang pertama kali menjadi apa istilahnya, oke deh katakanlah kawan pertama gitu, kawan pertama yang kemudian menjadikan bertambahnya kawan-kawan yang lain. Seperti apa? Kawan-kawan yang lain. Iya, seperti apa ini? Mungkin pertama yang kita temuin atau kita berkenalan adalah dengan diri sendiri mungkin. Saat dimana kita jatuh di titik terendah, kita menemukan diri kita yang notabene ada di diri kita sendiri. Kita berkomunikasi dengan diri kita. Setelah komunikasi dengan diri kita semakin intens, lama-kelamaan itu banyak hal yang energi-energi itu mulai kita serap. Nah, energi serap itu akhirnya mulailah terbentuk distorsi ataupun metafora. Metafora tersebut bisa berbentuk perempuan ketika kita punya memorikal tentang pengalaman-pengalaman yang tidak tersampaikan tentang perempuan, yang tadinya absolut sekali hingga akhirnya dia berwujud seperti wujud aslinya, yang tadinya sebagai warna imajinasi atau sebagai warna aura, sampai akhirnya perasaannya tersampaikan hingga akhirnya berbentuk seperti visual yang mungkin itu terkoneksi dengan imajinasi kita masing-masing. Saat itu pertama yang kita temuin adalah diri kita, and then ketika kita setelah mengalami pengalaman di bidang relationship, akhirnya mulai tertemu dengan sebuah perempuan yang notabene dia selalu menemani karena mungkin mengisi kekosongan kita yang saat itu ada yang hilang. Bisa didasari atas diri sendiri yang mewujudkan itu, namun ternyata disambut dengan energi-energi negatif yang notabene dia hadir di situ dan menjadi wujud nyata. Bagi pengalaman pribadi Bang, jadi ada wujud diri sendiri, itu ada seorang perempuan yang notabene dia selalu menemani ketika kita melakukan proses kreatif. Itu yang mungkin saya alami secara pribadi. Akhirnya proses itu menggait semua beberapa pengalaman dari rekan-rekan atau tempat-tempat tertentu yang sekiranya mungkin itu imajinasi kita membuka diri. Semakin kita membuka diri secara batiniah, tapi kita menutup diri secara sosialitas, mereka akan semakin akan mendekat, seperti energi perasaan, prasangka, bahkan sebagai bentuk-bentuk yang notabene sangat absolut, sulit untuk dijelaskan bentuk seperti. Ya, ada sebenarnya ada kesulitan untuk mentransformasi bagaimana pergaulan itu berlangsung sebenarnya, gitu ya. Cuma mungkin paling tidak ada sedikit gambaran bagaimana dari pergaulan itu menumbuhkan relasi positif kemudian kreatif, gitu loh. Misalnya begini. Ketika Gilang hendak melukis sesuatu, adakah kekuatan atau energi yang menggerakkan tangan lah istilahnya, atau yang menghendaki ini harus dibikin seperti apa? Oke. Itu proses kreatif pernah terjadi ya ketika saya ingin mencoba melukis sebuah sketsa yang udah jelas itu pria dan wanita dalam sebuah ilustrasi, tiba-tiba feel itu mempengaruhi bagaimana nuansa bentuk bahkan sampai nuansa warna. Hasil itu kadang kita pun tidak sadar, kita akan sadar bagaimana perubahan bentuk distorsi itu setelah selesai lukisan tersebut. Itu pengalaman saya. Secara desain sketsa seperti ini, namun ketika sudah jadi kenapa bisa sampai meleset distorsinya seperti ini. Nah itu adalah pengaruh yang saya rasakan ketika tiba-tiba ada feel yang mungkin merasuk ya, menyerap ke kita hingga pilihan warna pun berubah. Bahkan bentuk yang seperti A tiba-tiba berubah distorsi seperti B. Nah itu pun kadang kita pun saya pribadi
tidak mengerti gitu kenapa bisa memperalihkan bentuk A jadi B. Karena secara nggak sadar energi itu atau keadaan itu, peristiwa itu saat melukis melakukan proses kreatif itu mempengaruhi feel hingga kita bahkan sadar setelah feel itu hilang. Iya, khusyuk saking seriusnya nggak sadar gitu ya, nggak sadar. Begini, kalau saya melihatnya sebenarnya ada semacam proses apa sih ya, proses pendalaman. Kalau misalnya karena ketika sebelum melukis itu kan isinya pikiran, ya, isinya gagasan gitu. Saya ingin melukis sesuatu gitu loh. Tapi ketika sudah berlangsung, dia akan terjadi pertemuan maupun pergesekan energi yang membawa kepada bukan yang semestinya, tetapi yang kecenderungan yang akan kecenderungan yang mendorong ke arah mana gitu. Mendorong ke arah tertentu. Boleh saja misalnya saya mau bikin kotak gitu, saya mau bikin kubus, tetapi ketika sudah terjadi pertemuan energi itu, dia akan apa ya, ngeblend gitu. Akan ngeblend menjadi kecenderungan yang ketika misalnya saat itu Gilang memasrahkan diri atau menetralkan diri, dia akan mengikuti energi itu, mengalir begitu saja. Bahkan bisa sangat berbeda dengan apa yang dirancang di awal, atau bahkan sudah jadi sekalipun itu akan terjadi perubahan yang drastis, misalnya kanvasnya sobek. Misalnya, ini kan peristiwa-peristiwa yang tak terjelaskan sebenarnya, tetapi ya ini bagian dari pergaulan itu, bagian dari proses kreatif itu. Nah, kendala apa yang dialami oleh Gilang? Misalnya gini, kadang kan antara apa yang hendak dibikin, misalnya pernah tentu mendapat pesanan lukisan gitu kan. Pesanan lukisan, tapi ternyata ada yang setelah ketika berjalan melukis tiba-tiba berubah tidak seperti pesanan. Pernah sering itu. Gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya enak lah ya, jangan ditanya bagaimana kenapa bisa terjadi. Sampai sekarang pun mungkin saya sangat jarang, bahkan mungkin hanya beberapa gelintir menerima pesanan order muka orang gitu. Kalau sketsa hitam putih mungkin masih saya bisa mau lakukan, tapi ketika udah di kanvas yang notabene bermain volume dan warna, tiba-tiba ada hal yang membuat saya berhenti melukis ketika udah main di bagian objek, unsur mata dan ekspresi wajah. Nah di situ berkali-kali mungkin saya coba, mungkin karena mungkin kurang pengalaman atau entah kenapa, selalu berubah dengan pose-pose yang seperti karakter-karakter saya ternyata seperti ini bentuknya. Bahkan pembuatan karakter dari setiap lukisan saya pun nggak menyadari hingga menjadi seperti ini. Karena tujuan saya melukiskan untuk merefleksikan. Karena saya juga bukan seniman, jadi begitu ketika wujud tercipta, terbawa ke setiap ilustrasi yang saya bikin. Dan saya pun tidak mengerti kenapa ketika membuat ekspresi hingga membuat pendetailan bagian objek yang sangat fundamental, sangat mata, mulut, apa itu, tidak tertarik untuk ke arah sana, bahkan stuck untuk berhenti di sana. Ya, dari lukisannya Gilang yang kita lihat itu kan ada semacam, jadi tadi ada distorsi ya, ada distorsi, atau kalau bagi saya lebih suka memilih ada penghalusan di situ, ada penghalusan gitu. Hanya pada kesempatan khusus saja Gilang melukis makhluk astral sebagaimana bentuk aslinya gitu. Tetapi dalam lukisan-lukisan yang sudah terpampang itu mengalami penghalusan, penghalusan sebenarnya. Artinya ini sebuah celah atau sebuah jalan yang kemudian kemampuan Gilang menyusun lukisan itu
tidak semata-mata memvisualisasikan apa yang terlihat, tetapi mengelola kembali, mengimajinasikan kembali sesuatu yang asli itu menjadi bentuk lain, tetapi secara soul itu tidak mengubah, soulnya tidak berubah, gitu kan? Hanya wujudnya saja yang sedikit berubah atau yang dipermak, diperhalus itu. Kalau pelukis makhluk astral yang lain kan sekadar mentransfer, oh ini bentuknya begini, gitu kan? Ya sebagaimana bentuk aslinya lah, gitu kan? Aslinya begini. Meskipun itu bisa memenuhi rasa penasaran orang lain atau penonton misalnya, tetapi itu hanya berhenti sebatas di situ, gitu. Nah, sementara yang kita lihat lukisan Gilang itu kan diolah ulang, bisa melukis sebagaimana aslinya tuh bisa, tetapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Apakah alasan pertama takut? Nggak sampai hati. Takut apa nggak tega? Nggak Takut, nggak tega. Ada semacam karena ini pergaulan, bagaimanapun ada semacam simpati, empati yang tumbuh dalam batin Gilang untuk tidak memvisualisasikan itu secara verbal, secara gamblang. Karena apa juga gunanya memvisualisasikan mereka? Manfaat buat Gilangnya, manfaat buat orang lain juga apa gitu. Kalau sekadar membuat menunjukkan atau menampilkan gambar serem gitu kan, nggak ada manfaat gitu, karena itu bisa ditemukan di media-media yang lain gitu loh. Sementara Gilang sebagai pelukis perlu menyusun estetikanya sendiri gitu loh. Inilah yang saya maksud gitu loh. Bagaimana relasi kreatif tanpa relasi kreatif seniman rupa maupun seniman sastra dengan dunia astral tanpa harus membuat mereka menjadi terkesan negatif atau terkesan buruk gitu loh. Kembali kepada riwayat yang melatari pergaulan antara kita dengan dunia mereka ya, itu yang istilahnya ya apa sih, sederhananya saling menghargai, empan-papan tepo seliro gitu kan, pandai menempatkan diri gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang kita hampir tidak menemukan, hampir kehilangan itu. Spirit itu kita hampir kehilangan gitu loh. Bahwa di tengah dunia yang bisa kita lihat ini ada yang tidak terlihat dan mereka juga berlaku seperti kita. Mereka memiliki aturan-aturan, mereka memiliki adab, mereka memiliki sopan santun. Hanya karena mereka tidak terlihat secara jelas oleh manusia saja gitu kan, sehingga manusia tidak begitu menganggap mereka. Padahal bagi mereka yang bisa merasakan, bagi yang bisa melihat, tentu pergaulannya hampir sama dengan apa yang berlangsung di dunia manusia gitu. Nah, kemudian begini, dari tema-tema yang dilukis oleh Gilang, saya melihatnya ada kecenderungan tertentu. Misalnya Gilang suka melukis bukan, kalau itu sih ikon, mulut membulat, mata kosong, itu kan ikon, scream sesuatu penderitaan. Kalau itu scream, minta tolong, peristiwa tragis, itu yang kebetulan ditemui oleh Gilang. Kalau itu ya, bukan kemudian untuk menakut-nakuti, tetapi memang yang ditemui yang tragis-tragis, yang menyedihkan itu yang ditemui gitu.
eh, meskipun bukan berarti kemudian yang menyeramkan tidak ditemui, juga ada gitu loh. Tapi yang ikonik itu yang seperti itu. Kebetulan karena Gilang sekaligus bapak asuh gitu kan. Eh, yang mengakomodir banyak kawannya yang sedih-sedih itu, ya kan gimana? Sedih itu kan ekspresinya seperti apa sih? Yang namanya sedih itu kan pasti mata kosong, mulut membuka karena mungkin ada penderitaan yang pernah dialami. Itulah yang dimaksud residual energy gitu. Residual energy tadi. Iya. Itu kan residual energy, sejarahnya itu kan sejarah tragis gitu kan. Bahkan pada beberapa pengalaman ketika seseorang yang memiliki kepekaan energi tertentu kemudian datang pada sebuah tempat yang pernah misalnya mengalami peristiwa tragis, dia bisa mimisan loh. Mimisan karena dia energinya tersedot gitu, oleh peristiwa di masa lalu itu, residual energi tadi gitu. Jadi ada pengalaman batin yang ketemu, kemudian dia ikut merasakan, tiba-tiba pengen menangis, tiba-tiba pengen misalnya mungkin pengen suicide gitu, bisa jadi seperti itu. Karena ada peristiwa-peristiwa yang tersambung kembali gitu lah. Nah, itu maksud saya gitu. Barangkali ada kawan yang mau mengajukan pertanyaan atau ini. Apapun itu, misalnya Iis juga bisa kan, karena Iis kemarin buat beberapa karya berbasis mistis. Astral kan, gitu loh, berbasis dunia mistis gitu. Saya pikir ini juga menjadi tautan yang mirip gitu. Rupa dan sastra. Saya yakin itu di luar sana kawan-kawan kita yang lain yang menggeluti dunia ini juga diantaranya mengalami hal serupa, tetapi yang menjadi pembeda adalah apakah seseorang itu, entah pelukis entah penyastra, berani meneguhkan diri dengan pilihannya itu, bahwa basis kreatifnya adalah pergaulan pengalaman batin bersama kawan-kawan dunia astral. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kenapa saya bikin subjek kreatif gitu. Subjek kreatif makhluk astral itu karena mereka berperan bukan sebagai objek, bukan sebagai orang, bukan sebagai model yang kemudian kita lukis dia statis gitu loh. Bukan sebagai itu. Bukan mereka yang kemudian kita tuliskan semau kita dan mereka menuruti apa yang kita tuliskan gitu. Bukan, tapi mereka bicara gitu. Mereka kemudian juga menuntun tangan kita untuk menuliskan sesuatu. Mereka menuntun tangan pelukis untuk menggariskan sesuatu gitu. Nah, itu yang dimaksud subjek kreatif. Bukan objek gitu lah. Objek kan seperti manekin aja, model aja yang kemudian mereka tidak punya hasrat, tidak punya energi, tidak punya keinginan. Justru apa yang Gilang lakukan, apa yang teman-teman lain lakukan dalam dunia penulisan dengan basis seperti itu adalah menyambungkan energi sebenarnya, menyambungkan emosi. Pengennya gimana? Saya punya keterampilan, saya punya keahlian untuk melukis, punya keterampilan, punya keahlian untuk menulis, dan disitulah terjadi dialog, telepati, gitu. Di situ komunikasi batinnya berlangsung. Apa yang dia mau, itu yang saya maksud. Bagaimana? Iya. Menarik. Artinya saya pikir ini menjadi sebuah kelebihan bagi seseorang yang memiliki kepekaan batin semacam itu. Terlepas dari misalnya subjek kreatif itu gitu kan, kawan ini itu kemudian membantu, justru mempermudah gitu kan, justru mempermudah dan menunjukkan bahkan yang tadi Gilang katakan itu ingin menggambar apa, kemudian hasilnya apa, dan bisa jadi hasilnya apa ini itu justru lebih baik gitu, karena ada sentuhan, ada peran dari kawan tadi gitu kan. Nah, ya menurut saya ini
sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kelebihan semacam itu gitu, atau keberkahan semacam itu, keberuntungan semacam itu gitu. Artinya dengan adanya kawan astral ini yang sebetulnya juga yang tadi misalnya abang bilang sebagai kemudian subjek kreatif gitu, dan setiap pelaku seni atau penyastra ini meneguhkan pilihannya di situ gitu misalnya, ya sebuah keberanian tersendiri gitu. Kemudian yang justru jadi pertanyaan saya adalah seseorang ini meskipun misalnya dia sudah memiliki bekal, dia memiliki keterampilan melukis, dia penulis, dia misalnya pemusik, penari dan lain sebagainya gitu. Ketika misalnya kawan ini tidak ada atau misalnya tidak bersentuhan dengan kawan yang kita maksud ini, apakah inspirasi dari karya yang kemudian nanti akan lahir itu menjadi hilang atau sulit atau bagaimana gitu, atau apa yang terjadi gitu ketika misalnya tidak ada peran dari dia gitu? Tetap ada sih. Ada, tetap gini ada. gini kalau itu tuh, kalau sudah kok saya jadi yang jawab. Nggak apa-apa, jawabannya Iya, semua. sepengalaman saya, karena sudah terjalin pergaulan, dia kan menjadi kawan baik. Gitu. Dia tidak akan pergi tanpa peristiwa yang luar biasa. Gitu loh. Artinya, misalnya kita membangun persahabatan dengan beberapa orang, ya itu circle-nya di situ, circle-nya. Dia pergi tuh kalau manusia karena meninggal lah, karena pindah kota lah dan sebagainya gitu. Tetapi di dunia itu seperti menyempit, gitu lah, seperti menyempit. Karena mereka juga melakukan pergaulannya secara eksklusif. Tidak misalnya sudah berteman dengan Gilang, berteman lagi dengan Anu, enggak. Ya kayak gitu tuh enggak. Pergi dulu. Enggak, saya main dulu dengan si Anu, enggak bisa. Enggak begitu. Punten apa? Ya. Tapi gini, ada yang misalnya dia sudah tahu bahwa dia bergaul nih dengan si kawan itu, tapi kadang dia menghindar gitu. Dia nggak mau, justru dia ingin dia pergi lah atau dan sebagainya gitu. Itu Enggak, kan gini, konteksnya gimana? tidak ingin akrab dengan tidak ingin. Waktu misalkan si A-nya itu tidak sama kita tidak Meskipun, ini, apakah berpengaruh pada karya? Oh, Apa gitu? Iya gitu. gimana? Iya, meskipun ya misalnya misalnya saya Nah. tahu nih, saya punya kawan gitu kan. Nah, tahu dia membantu saya, dia apa, tapi kadang kan mungkin ada yang menolak gitu, nggak mau gitu, saya nggak mau gitu diikuti oleh dia, atau saya tidak mau dekat dengan dia meskipun dia Oke, kalau itu berbeda membantu konteks. kita gitu. Itu aku dulu tuh. Oh, sekarang udah diakrabi gimana? Apa gimana? Itu berbeda konteks itu. Iya, Berbeda. artinya begini, pasti energinya itu kan berbeda antara ada peranan dari kawan itu dengan misalnya kita solid sendiri, kita sendiri, bukan berarti kita ya gitu, maksudnya tidak butuh bantuan dia gitu, tapi pasti akan berbeda. Kalau kejadiannya begitu itu belum terjadi perkawanan. Oh, belum Terjadi. Belum- Terjadi perkawanan belum- karena ada masih belum ada ngeblend ada ya? penolakan gitu loh. Enggak. Kalau yang sudah menyatu, sudah ngeblend, sudah chemistry, Yes. nggak bakal ada saya nggak mau lah. Nggak mau, kamu pergi. Nggak bakal kayak gitu. Enggak. Gitu loh. Itu bisa didapat dari peristiwa apa gitu, misalnya selain misalnya turunan atau apa gitu. Gilang kan tadi saya pikir belum menceritakan gitu awal pergaulannya. Iya, belum. Gitu. Awal pergaulan Awal gitu. pergaulannya dari turunan. Kalau dari- ini kan dari misalnya geng. dia bilang kan ya kita karena pikiran gitu, kemudian memikirkan seorang perempuan gitu kan, awalnya Enggak, jiwa nggak yang memikirkan. kesepian, tidak memikirkan. mengosongkan Tidak, diri tidak gitu. memikirkan. Ada yang kehilangan terus tiba-tiba Ya ini prosesnya gini loh. Seorang yang kemudian trance gitu kan. Konsentrasi, semedi les gitu kan. Dia menemukan, dia seperti melihat dirinya, seperti memandang dirinya, kemudian ada diri yang lain.
Iya. Enggak karena pikiran, enggak kayak gitu tuh. Tidak ya. Tidak. Simpelnya dalam istilah yang lain, merogoh sukma, Ya. sukmanya keluar, gitu lah. Dalam istilah yang lain. Biasanya ketika kita jatuh di luka yang terdalam, dalam itu Gitu kan. yang kita nggak bisa Ucul. nahan itu sendiri, ya menerobos ruang imajinasi. Nah, ketika itu akhirnya kita bisa ngelihat diri kita dengan diri kita, berdiskusi, why, ini sisi lain dari diri kita. Nah, kalau misalkan berbicara tadi, kalau saya pribadi bukan sebagai objek ya kan, sebagai subjek juga, bukan berarti dia suka ada, tidak ada gitu. Lebih ke arah komunikasi apa yang kita jalin. Misalkan suatu ketika di suatu historical tempat ini ada histori tentang sebuah anak yang ditinggal ibunya, ada anak yang dipasung, ada anak yang gini. Kita mencoba untuk mencari tahu historicalnya bagaimana. Nanti komunikasi dari historical itu kita serap. Jadi yang kita serap itu beberapa momentum dari kisah-kisah mereka untuk inspiratif kita di proses kreatifnya. Nah, itu. Ya. Jadi aku nggak mau ada temenan sama kamu. Nggak ada itu kayak gitu. Justru kayak gitu ngintil terus gitu kan. Semakin nggak mau, semakin ya. Gitu sih. Gitu. Ya tadi Iis kayaknya sudah mulai akrab gitu kan dengan Dengan sisi lain dia. dengan dia yang lain. Tuh. Ya kalau urusan misalnya dari mana kelebihan itu didapat, bisa dari turunan, bisa dari warisan, bisa dari bakat, bisa dari belajar, bisa kemudian Bisa dari itu mana-mana. diasah. Gitu loh. Artinya setiap manusia, setiap orang juga punya potensi itu gitu loh. Artinya yang namanya indera keenam itu kan nggak mentok gitu. Ada indera ketujuh, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu kan. Iya. Bergantung seseorang itu kesungguhan mengasahnya seperti apa gitu kan. Jadi bukan hanya wah dia bisa melihat makhluk halus indigo, dia punya indera keenam, nggak cuma itu gitu loh. Ini sudah melampaui yang elementer semacam itu gitu loh. Karena sudah terjadi pergaulan, bahkan kemudian relationship yang spesial misalnya gitu loh. Ketika Gilang pernah menjalin hubungan dengan peri, pasaran dengan peri gitu kan. Iya, dan perinya dengan rela, dengan ikhlas pergi karena Gilang mencintai perempuan manusia. Ini kan perlu menjadi pengetahuan gitu loh, Iya. bahwa mereka juga punya etika ternyata gitu loh. Ketika manusia yang dicintainya mencintai perempuan manusia, mereka sadar, mereka mundur karena ada beberapa hal yang tidak bisa mereka penuhi, iya kan? Gitu. Di antaranya ya peri tidak bisa memberi anak kepada manusia, bahkan peri yang sakti juga ada yang membolehkan suaminya poligami, menikahi perempuan manusia gitu kan. Ada. Nah, artinya ya ini pengalaman batin gitu loh, dan menjadi inspirasi bagi proses kreatif. Ada lukisan yang tentang peri itu? Ada mungkin. Ada ya? Ada mungkin. Jangan mungkin. Ada. Setiap memori direkam di Iya, dan pasti kan rasa sakit yang tergambar gitu kan. Ada rasa sakit karena harus pergi. Kenapa sakit? Ya karena perasaan cinta itu, karena sesama makhluk. Oh, dia tidak menempati lukisan itu gitu. Enggak. Sebagai rekaman gitu, rekam jejak. rekam jejak. Kalau rekaman ada rekaman, tetapi kalau yang menempati lukisan tertentu, ya mereka yang kemudian sehari-hari berinteraksi dengan Gilang itu ada permaisurinya lah gitu, apa itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Gilang memelihara kawan-kawan itu? Oh, bukan memelihara, apa sih? Mengelola Menjaga pertemanan. kawan-kawan itu dengan apakah ada ritual tertentu? Kalau misalnya, melukis tuh ada harus biasanya merokok gudang garam merah dulu atau gimana, atau cerutu? Iya sih. Karena ngelukis juga kalau pribadi saya itu nggak bisa dijadwalkan ketika tiba-tiba tersirat pengen curahin sesuatu nih.
something gitu baru mulai. Tidak ada ritual, namun untuk menjaga relasi jaringan tuh lebih ke arah untuk lebih pekakan pada setiap keadaan kali. Ternyata kadang kita juga sama manusia kadang kurang peka. Ternyata yang lebih peka malah pihak-pihak mereka yang notabene kita nggak pernah sadari. Kita berdampingan, apalagi di negara bagian timur yang dimana spiritual itu kan mungkin sudah membuat di dunia kita ini. Tanahnya Ya, juga, animis dinamis lah kita. dan tanahnya sangat potensial mengantarkan energi semacam itu. Jadi cara membangun relasi atau membangun komunikasi atau membangun sebuah hubungan sama pihak-pihak mereka tuh lebih ke arah kita lebih mengerti tentang suatu keadaan. Misalkan kenapa di tempat ini sedikit mencekam, mungkin ada historical hal-hal yang mungkin dia pendam atau hal yang dia nggak suka tentang manusia gitu. Kita tinggal di sana, oh jadi kita lebih peka. Kalau tempat ini mencekam. Iya. Mungkin prosesnya belajar lebih peka aja sih sama setiap keadaan. Jadi lebih sensitif ya. Mana bukan Iya. sensitif ya, tapi lebih peka gitu, lebih Mereka, ya itu kan lebih ya butuh mawas latihan, lah gitu, lebih butuh mawas latihan, ya. butuh diasah, pada latihan. Bukan kemudian menutupi rasa takut itu dengan enggak, saya nggak takut, nggak dengan cara seperti itu. Tapi lebih rasakan nanti ada sesuatu yang bisa kita kenali meskipun sedikit mungkin, karena juga harus terus beradaptasi. Iya. Gitu. Lalu ada misalnya gini, di antara sekian kesesuaian, adakah ketidaksesuaian? Banyak mungkin. Gimana itu? Ya begitu. Gitu. Maksudnya ada, misalnya, aduh pengen begini kok begitu gitu kan? Iya. Gitu kan? Kadang misalkan di tempat ini atau enggak, mungkin nggak tahu ya dari mana berasalnya. Tiba-tiba sebuah perasaan yang membuat kita tiba-tiba sensitif. Ya kalau menyebalkannya ketika kita tidak ingin marah sama seseorang tiba-tiba murka. pengen marah. Ya itu hal yang mungkin sedikit mengganggu gitu. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri tentang keadaan, kadang peka itu penting gitu. Mungkin sebenarnya kita marah karena ada something, kadang manusia lupa gitu. Ya. Makanya nenek moyang pernah mengatakan, Le, jangan gini-gini nanti pamali gini. Karena kita menghargai di setiap tempat pasti ada objek subjek yang lain. Misalnya ngencingin tiang gawang, Iya. ngencingin pohon sembarangan. Nah itu kencing pohon sembarangan. Sebenarnya kan etikanya tuh kita, yalah, kan dia tinggal di sini. Iya, maghrib kok. Nah perasaan-perasaan mereka yang rasa terusik akan manusia yang akan lupa etika itu kadang itu yang kita komunikasikan di situ, mencari tahu tentang hal itu. Ada dasarnya kenapa energi mereka negatif atau energi mereka mencekam, marah atau usil dan lain-lain itu karena kitanya sendiri. Jadi kita belajar mengenal dia, memahami dia untuk tahu bagaimana kita menghargai dia. Sepanjang mereka dihargai, mereka akan balik menghargai. Karena kita berdampingan. Kan? Jadi bukan kalimatnya bukan jangan ganggu ya gitu kita ya. Nah gini, kalau jangan ganggu itu karena ini rumah kita, gitu lah. Jangan ganggu. Tapi kalau rumah mereka kita tidak bisa mengatakan jangan ganggu, karena itu rumah mereka. Jangan ganggu gimana, lu jadi tamu gitu kan. Nah kalau kita tuan rumah bisa mengatakan itu. Nah kemudian ini kan ada nggak kira-kira rancangan hilang dengan modal pergaulan semacam ini kepada yang lebih sublim ya, lebih kental lah gitu. Artinya memilih bahwa memang inilah jalan yang paling mungkin bisa ditempuh oleh Gilang gitu lah. Karena saya belum melihat, belum membaca, meskipun mungkin ada, tetapi belum ada yang menegaskan diri bahwa jalan inilah yang dipilih oleh Gilang. Secara spesifik, Pilihan estetikanya, pilihan proses kreatifnya, gitu. Yang lain kan misalnya gambar kembang ya karena ngelihat kembang, menggambar gunung karena melihat gunung, gitu kan. Ini kan karena melihat sesuatu yang tidak kasat mata, karena sekadar kemudian memvisualisasikan sesuatu yang seram-seram saja kan Gilang tidak gitu loh.
Gilang telusurin dulu energi. membuat apa ya? Ya, Identitas. identitas baru gitu lah. Dari hasil energi yang didapatnya, karena pergaulan itu, Gilang tahu wujudnya seperti apa, rupanya seperti apa, energinya seperti apa, tetapi kemudian dipilihlah rupa dan bentuk yang bahkan bisa saja tidak serupa, tidak mirip. Nah, apakah ini menjadi pilihan yang sudah ditetapkan oleh Gilang atau sekadar perjalanan mengalir saja? Iya, mungkin kalau untuk identitas itu mengetok palu kita sebagai lukisan perupa yang seperti ini mungkin tidak ya. Mungkin kalau saya mengetok palunya saya akan melukis secara jujur ya. Karena nanti yang melihat progresinya kan ketika kita melukis jujur mungkin tidak akan jauh jaraknya antara lukis 1 sampai sekian puluh tahun pun akan seperti itu. Oh iya, ya saya paham. Itu tugas kritikus dan juru bicara. Iya. Nggak bisa jujur melukis. Iya. Pilihan yang lain yang Ada tugas juru bicara sebenarnya. Saya agak keliru sebenarnya. Juru bicara kritikus yang kemudian memberikan klaim, klaim. semacam apa ya, identitas ini, Gilang ini memiliki kecenderungan begini, kemudian pilihan estetika semacam ini, bla bla bla. Orang lain yang memilih. Iya, Dengan deklarasi. Saya pelukis abstrak tidak. ya, bukan pelukis abstrak. Bagi yang tidak paham mungkin menganggap bahwa lukisannya Gilang itu lukisan abstrak, surrealis, lukisan mistis. Ya. Tapi yang dimaksud dengan mistis itu apa? Nah itu dia. Wah itu. Seorang pelukis mungkin tidak punya kewajiban untuk memberikan penjelasan. Ini lukisan saya maksudnya begini loh. Ini begini. Ya, tugas juru bicara lah. Tugas kritikus untuk memberikan gambaran lain tentang apa yang dikerjakan oleh Gilang. Termasuk mungkin nanti kita ketika misalnya ini gambaran ke depan ya, gitu lah. Kita bikin wacana dengan apa ya, wacana membangun membuat komunitas kawan dunia muram itu dimaksudkan untuk mencoba lebih mengasah kepekaan secara real time dengan kawan-kawan yang tidak terlihat itu. Artinya bagaimanapun silaturahmi yang kita bangun hari ini kan terus berjalan gitu. Nah, dengan medium itu barangkali kita bisa menemukan pengalaman baru, pengalaman batin yang baru. Kalau biasanya kita tanpa sengaja pergi kemana, kemudian melihat bangunan tua, terseraplah energi, gitu kan. Nanti kan kita standby, kemudian secara natural kita kedatangan siapa, gitu kan. Disitulah mulai sketsa berlangsung. Itu rancangan atau wacana kawan dunia muram yang dimaksud. Nah, kemudian nanti itu ke depan next, mungkin minggu depan atau kapan kita akan membuat apa ya, semacam program, semacam bagaimana kita menunjukkan proses kreatif secara natural, tanpa direkayasa, tanpa gimmick, tanpa kamuflase, tanpa harus mengundang, gitu kan. Ya, apa adanya saja yang berlangsung. Siapa yang kemudian mau diajak berkawan, mau menjadi subjek kreatif, nanti kita akan eksplorasi. Insya Allah minggu depan kita akan memulai itu dengan perasaan yang bahagia. Harus bahagia dong. Barangkali bisa berbagi cerita proses kreatif, pengalaman dengan khususnya dengan penulisan, gitu kan. Gimana? Oke. Minum dulu. Oke. Minum. Kalau vokalnya tidak terlalu keras bisa diambil ini.
Berbeda dengan Gilang yang mungkin sudah lama ya. Sudah lama mengakrabi dan berteman dengan kawan-kawan gitu. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin itu saya dulu kayak Teh Uyung, saya nggak mau tercampuri dengan yang lain gitu. Awalnya proses kreatif itu saya nggak mau terlalu egois sekali. Enggak, independen merdeka. Yang pada pertengahan jalan malah membuat kita tuh jadi bingung ya, kayak tadi pengen lukis aku jadi B, jadi kayak pengen nulis aku jadi B, jadi akhirnya bingung antara ini imajinasi saya atau energi yang terserap kemudian saya tanpa sadar menuliskan itu gitu. Ya mungkin harus lebih banyak belajar lagi sih, kalau saya merasa saya belum sepeka itu. Karena saya disakiti, Mbak. Karena peka. Jadi harus latih. Enggak juga. Jangan. So, ya tadi sebenarnya adanya kawan dunia muram juga mungkin menjadi salah satu cara untuk melatih kepekaan, untuk lebih belajar bagaimana berkawan dengan apa yang tidak terlihat tapi sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Ya, itu sih. Sudah ya. Ya, Saya bertanya di mana lucunya? Receh amat. lucunya di sini. Juga lain. Iya, karena yang kayak begini, segala apa yang kemudian dirasakan. Misalnya kita sedih, di mana sedihnya? Yang merasakan sedih itu orang itu. Orang yang melihat tidak bisa. Termasuk di mana lucunya? Kita merasa lucu aja. Nah, mereka merasa lucu. Iya. Mereka merasa lucu. Kita enggak, misalnya. Gitu. Kadang begitu ya. Nah, itu yang kita maksud. Artinya Ada tenggang rasa, ada toleransi, ada jarak bagi orang yang memikirkan. Bagi yang memikirkan ada jeda. Bagi yang merasakan terlibat. Ya, gitu. Itu bedanya di situ. Termasuk misalnya nanti kawan-kawan dunia muram itu kan bersifat ya. Kita akan open mind, open person, ya kan? Siapa saja bisa untuk bergabung, siapa saja bisa terlibat dalam ekspresi yang nanti kita kelola gitu kan. Artinya ya karena berlangsung natural, tidak ada open recruitment, tetapi kita terbuka gitu, bagi siapa saja yang memiliki minat, memiliki mungkin pengalaman batin serupa untuk membangun relasi yang lebih peka, lebih intens dengan kawan-kawan di dunia yang muram itu. Kenapa dunia muram? Dunia murah. Dunia yang tidak terlihat itu dunia yang tidak bahagia sebenarnya, karena penuh dengan cerita-cerita yang kita tidak tahu, tetapi yang sering kita jumpai adalah yang menyedihkan, yang tragis. Maka ketika ada manusia yang bisa merasakan atau bisa melihat atau bisa berempati, mereka mudah untuk menjalin interaksi tadi. Mereka merasa ada yang Mau mengerti, mendengarkan, iya. ada yang mau ngertiin, gitu lah. Ada yang mau mengerti. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan dengan Kisoleh Pati misalnya, yang di acara televisi itu, kemudian juga Kade gitu kan, mereka kan sekadar mentransfer ya kan. Artinya secara skill individual mereka bisa melukis, tapi kebetulan mereka ditempatkan
untuk kebutuhan merekonstruksi, sekadar rekonstruksi gitu kan. Sementara nanti kawan dunia muram itu berlangsung real time, natural, kemudian ada proses penceritaan, ada proses penulisan di situ, dan ada proses visualisasi. Tapi ini bisa rancangan kedepannya kan akan bisa jadi buku yang bercerita dan tergambar, bukan ilustrasi, buku yang bercerita dan tergambar. Gitu kan, gitu, buku yang bercerita dan tergambar. Tapi bukan seperti Tatang Es itu, komik-komik yang menceritakan sesuatu yang seram. Enggak, bahwa kemudian bagi yang tidak biasa akan terasa menyeramkan mungkin gitu loh. Tetapi ya tidak bermaksud demikian karena kita sedang mengeksploitasi keseraman mereka. Enggak. Ini berbagi cerita. Kita bertemu dengan siapa, ada ceritanya seperti apa, dituliskan, kemudian digambarkan. Gambarnya seperti apa. Tentu gambarnya juga diperhalus. Karena mereka juga halus kan, simbol-simbolkan, diperhalus gitu lah. Tuh ada distorsi di situ, karena mengingat penghargaan terhadap pergaulan yang selama ini berlangsung, atau meskipun kita baru kenal dengan sosok tertentu juga, ketika kita memberikan penghargaan tertentu gitu lah, mereka akan welcome. Mereka akan merasa dihargai. Saya pikir itu. Apakah ini halu? Ya, mungkin bagi orang-orang. Ya, saya banyak mendengar bahwa pembicaraan tentang ini adalah orang-orang halu, orang-orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang berpikir bahwa mereka memiliki keajaiban. Mereka bahwa orang yang bicara tentang ini adalah mereka yang tidak rasional. Mereka yang kehilangan konsentrasinya, kehilangan akal sehatnya. Kalau dibalik sederhana saja, bagimu yang mengatakan kami tidak berakal sehat, tunjukkan akal sehat kalian. Tunjukkan karya terbaik kalian melalui akal sehat itu. Jika masih tidak menghargai sesama. Nah, ya kan? Tunjukkan kualitas kreatif dari akal sehat yang dibanggakan itu. Saya pikir ya, kalau saya simpel saja gitu loh. Dunia kita tidak hanya dunia yang terlihat, maka dan Tuhan juga memberikan gambaran yang sangat gamblang, sangat jelas. Ada dunia gaib, bahkan dunia gaib ini bisa dirasionalisasi, bahkan kita sehari-hari juga bergaul dengan sesuatu yang gaib, dengan handphone, dengan televisi, dengan perangkat gadget dan yang lain-lain, yang itu sangat absurd sebenarnya, sangat tidak terlihat kan, bagaimana caranya. Tapi karena ada rasionalisasi, yang gaib itu bisa masuk akal, gitulah. Kalau kemudian soal tidak mau memilih jalan ini, jangan kemudian melarang orang yang ngerti tentang dunia ini untuk tidak mengerjakannya gitu loh. Misalnya begini, sederhananya begini. Saya nggak mau minum kopi, jangan kemudian melarang orang yang bisa bikin kopi minum kopi. Saya nggak mau minum kopi, ya itu hakmu gitu loh. Jangan kemudian menghakimi orang yang seperti ini, wah kamu halu gitu loh. Kamunya aja yang nggak ngerti, kamunya aja nggak bisa menjangkau. Ini juga halu nih, kertas halu. Nah, halu satu kertas bisa beli minum, ketika disobek-sobek nggak laku, nggak ada harga. Iya, gitu loh. Dia menjadi berharga ketika kertas utuh. magic. Ini magic. Ini juga magic, kenapa dia bisa mentransfer suara ke sana gitu. Halnya frekuensi. Itu magic gitu loh. Ada gambar tapi tidak ada suaranya. Ya, itu. Tapi kenapa tisu tidak magic? Hah? Beda fungsi, Mbak. Ya kalau yang kering enggak, yang basah. Gitu. Ada lagi? Masih ada? Enggak. Satu lagi, receh mungkin ya. Receh mungkin. Okay. Tapi
Enggak, rasa dikumpulkan jadi banyak kok, bisa beli mobil, nabung. Nggak apa-apa. Dalam konteks berkarya, adakah misalnya apa ya istilah nyurup gitu? Iya, Terjadi iya. atau tidak? Terjadi. Oke. Sesimpel itu, Terjadi. baik. Terjadi. Iya, iya. Nyurup tuh masuk. Surupan. Oh. Nah, Kalau beda, nyurup dengan kesurupan berbeda. iya. Kalau kesurupan kayak Kayak ini, kuda kayak lumping reog ya, gitu. kayak kuda Kayak kuda lumping gitu. Enggak. Nyurup aja, nyurup. Kalau seperti itu enggak. Kalau nyurup itu kan artinya karena ada energi aja. Ada tautan energi. Ada pertemuan energi. Itu yang disebut nyurup. Kalau kesurupan beda lagi. Ya, kesurupan nanti kayak kuda lumping nanti. Enggak ya. seperti itu. Itu Susah menetralisir. Nyurup. itu ketidaksadaran kalau seperti itu. Mungkin diapelin ada kali. Ada. Diapelin. Iya, artinya gini. Artinya gini, kalau begitu kan perkawanannya belum akrab. Karena kalau kesurupan ya, karena menghilangkan kesadaran, dia tetap Gimana sadar, mau lukis tetap lah. ada. Tetapi antara dirinya dengan si dia dengan anu itu kan hampir samar, tidak jelas ketika itu berlangsung. Gilangkah? Bukan. Kayak Gilang. Bisa Nah, jadi. seperti itu. Seperti Gilang tapi bukan. Barangkali Kayak gitu. nggak sadar kan tangan si Ayo, baik. Jadi bisa ditarik. Nah, itu kalau itu ditarik. Biasanya. Ada. Kalau ditarik, Ada ya energinya. betul. Kalau ditarik Dituntun ya. ada energi yang ini. Ditarik. Bahkan dia bisa menjadi penari tambahan. Oke. Gitu. Kalau di lukisan agak rumit gitu. Lukisan, di tulisan juga gitu. Tiba-tiba bisa Iya. wah saya lagi trans, saya lagi tulis. Sampai tangannya gerak sendiri gitu kan. Tremor. Tapi Jadi memang ngetiknya bener. ya yang biasa tipe gitu kan tiba-tiba bener gitu yang biasa. Iya, enggak begitu. Biasa ada. Enggak begitu. Bahkan saya yang berencana untuk terinspirasi oleh pergaulan itu, ya tidak dengan cara membuat diri saya jadi kesurupan gitu loh, nggak seperti itu, tetapi lewat dialog-dialog yang santai, dialog-dialog yang khusyuk, ya mungkin juga menakutkan, mengerikan dan sebagainya, tapi ini juga bagian dari risiko perkawanan, risiko ada pergaulan gitu. Iya. Ya wajar lah merinding itu sesuatu yang justru menjadi ketika pertama kali menyebut namanya bulu kuduk sebelah kiriku. Nah ini kan jadi bahan tulisan malah. Iya. Nah iya justru membuat ini ya. Itu. Ya ini kan prosesnya seperti itu gitu pergaulannya. Jadi tidak kemudian seperti kita menonton televisi buku. Oh bentuknya begitu. Oh kemudian kita tulis nggak begitu juga. Namanya pergaulan kan nggak Pas nongol nggak mau lihat. dipegang salaman gitu kan, dirasakan kulitnya, dirasakan bulunya misalnya gitu kan. Atau dipeluk, oh gimana ininya, aromanya dan seterusnya. Kan seperti itu. Itu yang kemudian baru yang namanya pengalaman batin bisa dituliskan seperti itu, tidak kemudian dikarang. Oh mungkin Iya. begini. Enggak seperti itu. Mencanggih-canggihkan. Tidak ngarang gitu. Karena Sekarang ketahuan yang nanti. sebenarnya. Karena ketahuan gitu. Karena Ngarang ketahuan ya. kalau ngarang gitu kan. Padahal- Tulisannya bisa disalah-salahin, banyak tipe nanti. Itu bisa nggak satu menit nulis satu novel gitu? 1 menit. Udah kayak siapa yang bangun candi tuh? Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso. gitu. Ya novel 1 bulan ada. Kalau 1 menit. Pelatihan bikin novel 1 bulan gitu. Pelatihan Mantap. gila itu. Itu ngarangnya Pol itu. Ya enggak itu bukan ngarang, itu kembali kepada zaman Majapahit gitu, bikin candi dalam 1 malam gitu kan, sama gitu. Di novel 1 bulan ya, golongan tunggul ametung lah. Golongan kan arok gitu kan, kayak gitu. Bisa ada lagi? Cukup sih. Ya, kalau memang cukup kita sudah ya. Kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami dengan Gilang soal proses kreatif, soal pergaulan
dengan dunia astral, dan saya pikir yang suka dukanya banyak sekali ya. Tapi Gilang agak pelit gitu. Suka dukanya gitu. Dan sebenarnya banyak yang belum diceritakan Gilang gitu, bagaimana cara manage mereka gitu yang begitu banyak gitu. Atau itu menjadi bagian dari rahasia. Iya. Iya. Jadi memang tidak seluruh rumah tangga harus diceritakan kepada tetangga gitu kan. Ya tidak seluruh urusan dapur bisa diceritakan kepada tetangga memang gitu. Tapi lewat beberapa karya Gilang, kawan-kawan bisa membaca, bisa menelaah, bisa memahami bagaimana pergaulan yang berlangsung, bagaimana proses yang berlangsung. Meskipun juga memang bukan berarti itu akan menjawab secara keseluruhan apa yang dialami atau yang dijalani oleh Gilang secara utuh gitu. Tapi paling tidak kita bisa membaca beberapa kode yang ditunjukkan lewat lukisan-lukisan itu. Terima kasih sudah menyimak dan mengapresiasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali Rabu depan dengan Ngopi Rabu Malam ke-168 dengan tema yang berbeda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.